adik-adik, sampai jumpa hari ini. Sore ini kita kembali untuk beribadah online. Ayo yang semangat, yang baru bangun tidur, sudah mandi belum? Sudah pakai baju yang rapi belum? Ayo kita sama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita saat ini, amin. Dimanapun kalian berada, mungkin sendirian atau sama teman-teman, ayo berikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Ayo kita naikkan pujian I Want to Know You Lord. Kita sungguh-sungguh, yang masih duduk, ayo sama-sama kita berdiri. Kita sungguh-sungguh menyanyi buat Tuhan, berikan yang terbaik buat nama Tuhan, amin. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. Saved by you, I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Katakan, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know. Come and be my own. I want to know you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sama-sama kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh amat baik kepada kami semua. Tuhan, ini kami
Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi Engkau, bersuka cita, memuliakan namamu. Kami juga haus Tuhan, pengen dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, membuat kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada sukacita? Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian KASIH ya. Sambil gerakan ya. Yang di rumah mungkin Kak Melisa nggak melihat, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kalian. Amin. Sama-sama gerak, sama-sama muji Tuhan. Amin. Kasih. Katakan KASIH. 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 Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih. Katakan KASIH. KASIH. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih. Sekali lagi katakan dengan sukacita. KASIH. Kasih. Sambil sukacita ya. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih. Nah, adik-adik, Tuhan itu Allah adalah kasih. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dengan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia juga kepengen kita punya kasih yang begitu besar. Nah,
dengan ingat-ingat kata kasih, Kak Merisa ingat ada sebuah cerita. Ada seorang teman yang jadi sedih sekali. Kenapa ya kira-kira kok bisa sedih ya? Dia sedih, bagaimana ya caranya supaya temanku ini sembuh? Bagaimana caranya ya supaya temanku ini bisa mendengar, bisa berbicara kembali? Ternyata temannya ini punya satu penyakit, yaitu nggak bisa mendengar. Tuli ya namanya ya. Nah, adik-adik, kalian coba bayangkan bagaimana sih itu nggak bisa mendengar tuh enaknya? Enak apa enggak ya kalau nggak bisa mendengar tuh ya? Nah, coba adik-adik tutup kedua telinga kalian. Kira-kira bisa mendengar enggak ya? Kira-kira bisa mendengar suaranya Kak Melisa? Nggak bisa ya. Nah, ketika nggak bisa mendengar tuh, mulutnya nggak bisa tahu dia mulutnya bisa ngomong benar apa enggak. Akhirnya dia juga nggak bisa ngomong bagus. Misalnya selamat pagi, Nah, karena dia nggak bisa dengar adik-adik. Nah, temannya ini punya hati yang penuh dengan kasih ya adik-adik. Aduh, gimana ya caranya supaya temanku ini sembuh? Nah, ketika dia dengar, oh ada Yesus datang mau lewat tempat ini. Itu loh Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan semua orang yang sakit. Datang pada Yesus, percaya pada Yesus, pasti disembuhkan. Nah, ketika dia mendengar itu, dia pengen temannya ini bisa mendengar. Akhirnya dia bawa temannya ini datang kepada Yesus. Karena temannya ini tidak bisa ngomong, akhirnya temannya yang bisu ini tidak bisa ngomong. Akhirnya teman ini bilang, Tuhan Yesus tolong, temanku ini tidak bisa ngomong, tidak bisa dengarkan, kasihan Tuhan, gitu ya. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan, temanku pasti bisa mendengarkan, temanku pasti bisa ngomong lagi, gitu ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus bawa orang itu sendirian, memisahkan dari banyak orang. Ketika Yesus ada, semua orang mengikuti dia. Semua orang takjub dan tercengang melihat perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, ketika mereka disendirikan, loh, apa ya aku kok didewekno ini ya? Loh, kenapa ya? Biasanya Tuhan Yesus melakukan mujizat ada di tengah-tengah mereka. Ketika itu Tuhan Yesus melakukan sendirian bersama dengan orang ini. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memegang telinganya, memasukkan jarinya, lalu juga meraba lidahnya. Lalu Tuhan Yesus sambil menarik nafas, dia berkata, Efata, artinya terbukalah. Jadi telinganya terbuka, ikatan lidahnya yang gak bisa ngomong itu ternyata bisa ngomong. Terus dia kaget, loh kok bisa dengar ya? Biasanya dia nggak bisa dengar, biasanya dia nggak bisa ngomong. Ada sesuatu yang terjadi, yang luar biasa terjadi waktu itu. Orang itu sampai mungkin nangis ya saking bahagianya, mungkin sampai merangkul Tuhan Yesus ya saking bahagianya. Karena dia, baru kali ini aku bisa mendengar, baru kali ini aku bisa bicara. Dia pasti melompat-lompat memuji Tuhan. Dia sangat bersuka cita, sangat gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa. Tapi semua orang bisa melihat bahwa ada kejadian yang luar biasa terjadi waktu itu. Yaitu orang ini bisa mendengar. Ketika dipanggil, mungkin namanya Daud gitu ya. Langsung dia noleh, Daud noleh gitu ya. Kaget semua, loh iya bisa mendengar. Lalu bisa ngomong, halo shalom gitu ya. Wah, mereka semua bertepuk tangan. Mereka semua bersuka cita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu mereka memuji-muji Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ini ya. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Karena siapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena siapa? Karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita berdiri, sama-sama kita bersuka cita karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita juga. Amin. Sambil tepuk tangan ya, kita naikkan pujian ini.
yang lumpuh berjalan hap hap hap, yang buta melihat hip hip hip, yang tuli mendengar ha ha ha. Yesusku hebat, hei luar biasa, hehe. Yesusku hebat, hei luar biasa, hehe. Yang lumpuh berjalan hap hap hap, yang buta melihat hip hip hip, yang tuli mendengar ha ha ha. Yesusku hebat, hei luar biasa. Sekali lagi, yang lumpuh berjalan hap hap hap, yang buta melihat hip hip hip, yang tuli mendengar ha ha ha. Yesusku hebat, hei luar biasa, hehe. Yesusku hebat, hei luar biasa, hehe. Orang ini bersuka cita nyanyi ya, yang tuli mendengar, ini loh buktinya aku, tuli bisa mendengar. Dia ndak pernah berhenti ngomong, aku ini loh yang disembuhkan Tuhan Yesus barusan ini loh. Aku ini loh tuli yang tuli bisa mendengar. Aku ini loh yang nggak bisa ngomong, loh sekarang nyerecet terus ya. Nah, dia ndak mau buang-buang waktunya untuk cuma diem balik pulang rumah. Dia ceritakan kebaikan Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh ikut Yesus, dengarkan Tuhan Yesus bersabda. Nah, dalam perjalanan itu banyak orang ikut Tuhan Yesus sambil nyanyi, sambil cerita ya, enggak cerita tentang kamu ngapain kemarin, enggak ya. Cuma cerita apa? Wih, tadi ya, kamu enggak lihat yang tadi tuh loh, yang lumpuh tuh loh, bisa berjayanya ya, luar biasa ya. Itu tuh yang tadi buta terus sungguhan, aku lihat, enggak bisa lihat sampai ditonton, bisa melihat. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya. Wah, mereka menyanyi lagi, mereka sukacita sambil berjalan. Mereka tuh ndak ada rasanya capek ya, karena sukacita mereka meluap. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Mereka percaya, mereka berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya dahsyat. Mereka bersukacita. Ayo adik-adik, kita juga ikut bersukacita. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Sambil gerak ya, sambil sukacita, kita berdiri sama-sama memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo tangannya yuk dikasih sempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
jempolnya yuk diangkat. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mereka akhirnya ketika perjalanan sudah 3 hari, mereka capek ya adik-adik. Akhirnya mereka duduk-duduk di padang rumput yang besar, tempat yang besar. Ketika itu banyak sekali yang ikut Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak pernah habis pikir, wih Tuhan itu luar biasa ya. Ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan, wih Tuhan itu ya luar biasa ya, gitu ya. Sehingga mereka tuh tidak terasa kalau sudah 3 hari mengikuti Tuhan Yesus. Persediaan makannya yang mungkin sangunya lama-lama habis enggak buat makan tiap hari. Kalian makan sehari berapa kali? 3 kali ya. Sama mereka juga makan 3 kali. Lama-lama kalau dimakan terus, habis gak persediaan makannya? Habis juga. Nah ketika mereka duduk, mereka masih cerita terus. Tapi Tuhan itu lihat loh, kalau mereka tuh lagi kelaparan. Nah waktu itu masih Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Yang lumpuh bisa berjalan, yang kakinya kaku-kaku itu loh, kalau enggak digerakin enggak bisa gerak. Tapi ketika Tuhan menjamah, kakinya bisa berjalan. Nah sambil melihat mujizat itu, mereka sambil megang perutnya ya mungkin ya adik-adik. Nah Tuhan itu ngelihat, sakno ya mereka ini sudah 3 hari, masa tak suruh pulang enggak dalam keadaan lapar. Nanti kalau di tengah-tengah perjalanan mereka pingsan, aduh ya apa ya, sakno ya. Nah ternyata Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih. Tuhan tidak cuma menyembuhkan lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, tapi juga Tuhan loh, perkara yang mungkin sepele, cuma lapar, tapi Tuhan juga peduli. Nah waktu itu dia manggil murid-muridnya, sakno ya orang-orang ini nanti tak suruh balik ya apa? Loh Tuhan, ya apa? Mau cari makan di mana? Di sini loh ndak ada Indomaret. Di sini loh ndak ada warung. Di sini nggak ada jualan makanan. Terus ini mau dikasih makan apa mereka? Persediaan mereka juga mau habis. Masa makan rumput gitu ya? Padahal mereka lupa. Padahal sebelumnya Tuhan juga sanggup melakukan mujizat yang luar biasa kepada 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus waktu itu cuma bisa berkata apa? Mana? Kamu punya apa? Gitu ya. Apa yang ada? Apa yang kamu miliki? Apa yang kalian miliki? Ini loh Tuhan, cuma ada 7 roti sama ikan kecil-kecil ini loh. 7 roti loh Tuhan, sama ikan kecil-kecil. Nah ini loh, kalau dihitung loh Tuhan, 7 ini loh buat kita bersama Tuhan, sama murid-murid sudah habis, apalagi sama orang-orang itu. Itu kalau dihitung Tuhan, cuma yang laki-laki aja loh 4.000. 4.000, nolnya ada berapa adik-adik kalau 4.000? Ada 3. Banyak ya. Aduh Tuhan, habis piro kalau dihitung gitu ya. Hitung-hitungannya muridnya sudah mulai jalan. 4.000, kalau sekarang nasi campur 10.000, apa enggak berapa ya? 40 juta. Wih, uangnya siapa? Iya kalau ada, di tempat sunyi gini loh enggak ada. Tetapi Tuhan mengambil roti itu, mengangkatnya, mengucap syukur. Ndak cuma gini, ndak bilang kayak gini, aduh 7 roti diapakno iki ya, aduh adekan kan kecil, apakan ini. Tapi dia mengangkat dan mengucap syukur. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu
dia mulai membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bawa bakul ya. Bakulnya tuh besar. Nah, ketika dibagi, loh kok saya ada? Loh kok ada? Ketika dibagi-bagi mereka dikasih makan semua. Mereka semua kenyang. Kenapa ya kenapa nggak cuma roti aja? Nggak pakai ikan? Biasanya orang-orang itu kalau misalnya makan tuh nggak kenyang ya. Kayak kita itu, kalau makan nggak ada nasi, nggak kenyang ya. Nah, ketika itu Tuhan juga memperhatikan. Dia juga nggak ngasih cuma roti aja, tetapi juga ikan. Kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, dibagi-bagikan semua dapat. Kalau tadi yang lumpuh berjalan cuma satu orang yang mengalami mujizat. Yang buta melihat cuma satu orang yang dapat merasakan mujizat Tuhan. Yang tuli mendengar cuma satu orang, mungkin beberapa orang. Tetapi ketika mereka melihat itu terjadi di depan mata mereka dan mereka makan roti itu dan mereka makan ikan itu, dia cuma gini, wih luar biasa ya. Tadi aku lihat loh, itu roti tuh cuma 7 loh. Ikan tuh loh cuma kecil-kecil sampai nggak dimasukkan dalam Alkitab berapa jumlahnya karena terlalu sedikit. Tapi loh, ini loh aku makan, kamu ya makan, itu ya makan. Loh, semua ini loh makan. Semua mengalami mujizat Tuhan. Kalau yang tadi cuma orang-orang tertentu, hari itu mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh gak pilih-pilih, oh kamu tok yang tak tolong, kamu tok yang tak tolong, kamu tok yang tak tolong. Ternyata semua orang waktu itu ditolong Tuhan. Semua orang waktu itu diperhatikan Tuhan. Mungkin yang lapar, mungkin yang kepingin makan ikan, mungkin orang yang gak pernah ngerasakan roti, mungkin orang yang gak pernah ngerasakan ikan. Hari itu mereka bisa ngerasakan semuanya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Wah, sukacita mereka sangat melimpah sekali. Mereka sangat bergembira sekali. Wah, Tuhan tuh luar biasa ya. Hari ini aku gak cuma ngelihat, tapi aku juga ngalami. Aku jadi pulang nih gak cuma melihat orang mengalami mujizat, tapi aku juga mengalami mujizat. Mereka bersukacita. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ada sisa nggak kira-kira ya? Padahal 7 roti dan beberapa ikan untuk dibagikan orang banyak. Kira-kira ada nggak ya sisanya? Ya ada, sisanya ada 7 bakul. Nah, kata bakul ini bukan berarti keranjang kecil seperti ini ya adik-adik, tapi keranjang besar. Bakul itu bisa untuk muat Kak Melisa ini loh. Yang besar ini loh Kak Melisa ini loh. Bisa muat untuk bakulnya. Coba ya ditampilkan ya bakulnya besarnya seperti apa. Bakulnya. Nah, wow, besar sekali. Isinya apa? Roti yang tadi. Isinya apa? Ikan yang tadi. Banyak enggak? Melimpah sekali. Bahkan Tuhan memperhatikan mereka pulang juga mereka harus bawa bekal. Ternyata Tuhan itu begitu baik ya. Begitu mengasihi mereka. Tidak cuma memperhatikan yang luarnya saja, tetapi memperhatikan seluruh kehidupan kita. Mereka pulang, mereka bisa punya bekal. Mereka pulang bisa nunjuk, ini loh roti yang Tuhan Yesus lakukan. Ini loh ikan yang Tuhan Yesus lakukan. Perkara yang ajaib. Ini loh aku dapat. Ini loh aku ngerasakan. Bukan cuma lihat, tapi aku bisa merasakan. Adik-adik, Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Baik itu besar, baik itu kecil, baik itu pendek atau tinggi, baik itu hitam atau putih atau merah atau apapun kulit kita, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Amin. Dia tidak pernah membeda-bedakan. Oh, mujizat Tuhan tuh buat orang-orang yang pintar aja, buat orang yang yang istimewa, pokoknya yang cantik, yang bagus. Enggak ya. Tuhan mengasihi kita semua. Seperti 4.000 orang ini dikasihi Tuhan, diperhatikan Tuhan, diberikan makan, bahkan diberikan bekal. Murid-muridnya juga bisa kenyang. Mereka bukan hanya makan cuma separuh tok, sampai meluap-luap, bahkan sampai bilang, oh cukup.
sudah kenyang, sudah kenyang. Akhirnya sampai masih sisa 7 bakul, dan itu bisa untuk bekal mereka semua. Adik-adik, kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, amin. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mari kita baca ayat hafalan kita hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, ya adik-adik. Semuanya mungkin bagi Allah. Apa yang dikerjakannya itu untuk kebaikan kita semua, amin. Ayo mari kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ayo kita baca sama-sama ya. Sambil dengan iman, sambil dengan percaya kita katakan ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, mari kita percaya. Kita melihat pekerjaan Tuhan bukan hanya di Alkitab saja, tetapi saat ini, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Tuhan juga yang ajaib buat kita, amin. Kalau kita boleh berdiri saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan bisa ambil satu aja syaraf di dalam tubuh kita, tak ambil, kita nggak bisa berdiri seperti ini. Kalau misalnya Tuhan sudah nafasnya, oksigennya tak berhentiin 1 menit aja, kita nggak bisa, butuh kita butuh nafas. Mungkin kita seringkali tidak nyadari kalau itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita semua ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin pada waktu kita ulangan, aduh aku lupa ini jawabannya apa ya. Waktu kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya, tolong Tuhan, aku harus belajar tapi aku lupa. Tiba-tiba Tuhan bisa ingatkan, itu semua karena siapa? Itu semua kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita ingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita ingat segala perbuatan Tuhan yang ada di Alkitab. Terlebih lagi, kita harus ingat perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, kalau kita boleh melakukan semuanya, kalau kita bisa sekolah, kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa membaca, kalau kita bisa ngomong, kalau kita bisa mendengar, kalau kita bisa melihat, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Ayo kita naikkan pujian big or small. Kita semua dikasihi Tuhan, kita semua disayangi Tuhan, kita semua merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, amin. Sambil berdiri ya, kita naikkan pujian ini yuk. Kita bisa karena Tuhan bersama kita, amin. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan Sasa, aku bisa. Sasa, aku bisa. Tak tanpa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Dengan semangat katakan aku bisa.
Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi akui dia. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Adik-adik, mungkin kalian mengalami kesulitan belajar. Aduh, sulit sekali. Matematika ini loh aku tidak bisa. Tapi kita minta tolong sama Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Nah, saatnya kita mau bikin craft ya adik-adik. Ingat enggak tadi ceritanya tentang apa? Wow, tentang kebaikan Tuhan ya. Wah, Tuhan mujizatnya luar biasa, amin. Nah, kita mau bikin ya sesuatu yang kita bisa. Kita pasti bisa bersama Tuhan, amin. Nah, kita bikin, ada kertas gak di rumah? Pasti punya ya. Kalau nggak punya kertas warna putih terserah wes warna apa ya. Terus kita cari lepek atau piring kecil yang mama punya, pinjam sebentar, kita mau buat lingkaran. Lingkarannya butuh 2 adik-adik. Nah, setelah dibikin lingkaran kita gunting, lalu kita bikin. Kalau ini Kak Melisa bikin 4 bagian ya. Terserah kalian mau bikin berapa, mau bikin 5, mau bikin 6, ya jadi dibikin, dibagi-bagi menjadi sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah yang ini Kak Melisa karena cuma dibagi 4, jadi Kak Melisa guntingnya cuma 1/4 aja. Kalau kalian pengen bikin banyak ya digunting aja sedikit lubangnya ya. Lalu yang dibutuhkan adalah kancing jepret. Coba minta sama mama. Kalau ada minta sama mama. Kalau nggak bisa pakai kawat juga bisa, atau sesuatu yang bisa untuk menyatukan kedua lingkaran ini tadi ya. Nah, ketika dijepret, yang depan Kak Melisa tulis ayat hafalan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atau juga kalian bisa Mazmur 105 ayat 5, ingatlah akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizatnya. Nah, ini Kak Melisa isi dengan tulisan tadi yang gambar itu ya, yang 7 roti, beberapa ikan jadi 7 bakul besar. Kak Melisa gambar. Yang tuli bisa mendengar karena God's love, karena kasih Tuhan. Lalu lumpuh bisa berjalan karena keajaiban Tuhan, dan buta bisa melihat karena anugerah Tuhan. Nah ini kan ada di Alkitab, tapi Kak Melisa juga inginkan kalian juga bisa dengan kekreatifan kalian coba-coba ingat-ingat ya, apa ya yang kebaikan Tuhan buat hidupku. Nah kalian bisa isi di dalam ini. Jadi yang isinya ini bukan hanya untuk yang di Alkitab saja, tetapi kejadian nyata yang apa yang Tuhan sudah lakukan buat kalian. Kalau diingat-ingat pasti ada, pasti. Nah ketika kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita seringkali akan bisa sedikit-sedikit, oh iya ini karena kebaikan Tuhan, oh iya ini karena kebaikan Tuhan. Semakin seringkali akan Roh Kudus akan mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Oh iya ini kebaikan Tuhan, tulis di sini. Oh iya ini kebaikan Tuhan, tulis sini ya. Oh ulanganku dapat bagus karena kebaikan Tuhan. Kemarin aku sakit kepala, tapi aku berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan, ditulis lagi ya. Nah ini sudah bulan 11 ya. Nah ini kalau kalian mau isi mungkin diisi 30 hari, jadi setiap hari Tuhan, kalian bisa isi kebaikan Tuhan. Nanti waktu kalian senggang-senggang, kalian lihat, oh iya ya ini karena kebaikan Tuhan. Oh iya ini karena kebaikan Tuhan. Kalian bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan kalian bisa sharing ini kepada temannya. Ini kebaikan Tuhan buat aku. Kamu apa? Bisa tuker-tukeran, bisa saling sharing. Oke? Mau ya bikin ini sesuatu untuk buat Tuhan, juga sesuatu buat diri kita sendiri, supaya kita juga tetap ingat akan kebaikan Tuhan, supaya kita tetap ingat akan perbuatannya yang ajaib. Amin. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Perbuatanmu bukan hanya ada dalam Alkitab saja, tetapi setiap hari Tuhan kami boleh melihat. Dan juga bukan hanya melihat, tetapi kami juga merasakannya.
karena Tuhan mengasihi kami apa adanya. Tuhan tidak pernah membedakan kami. Tuhan mengasihi kami semua sama rata. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulut kami yang bisa bicara ini bisa mau menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah telinga kami yang bisa mendengar ini, kami tidak akan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan firman-Mu dan membagikannya buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang luar biasa. Mulai saat ini Tuhan, kami mau ingat segala kebaikan-Mu dan kami mau ceritakan kebaikan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.